Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya berkorban seekor kambing untuknya. Apakah boleh saya berkorban untuk orang meninggal dunia? Boleh. Enak aja Ustaz bilang boleh. Dalilnya? Nabi waktu memotong, Allahumma azan Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Dalil kedua, Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Pada waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia. Seandainya yang mati tak dapat, pasti kata Nabi, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Kalau mazhab Pak Ustaz, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, berkurban untuk orang meninggal dunia kalau dia dulu ada wasiat. Nah, kalau kau nanti kaya banyak duit, tolong kurban ya. Kalau tak ada wasiat, tak perlu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, kalau ada wasiat, buat. Kalau tak ada wasiat, dibuat juga boleh, tapi makruh. Mazhab Hanafi, ada wasiat, tak ada wasiat, buatlah. Tapi dagingnya tak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin. Mazhab Hambali yang paling mudah dalam masalah ini. Tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan. Dan lupa pula. Tak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan. Dan pahalanya sampai. Maka dalam hal ini, setelah mendengar penjelasan Ustaz, nampaknya saya lebih condong ke Syafi'i, Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada wasiat. Rupanya tak mau keluar duit 2 juta. Orang sekarang ini banyak bakal-akal dan bakal. Apakah daging kurban tersebut boleh dimakan? Boleh. Tapi katanya ada yang bilang tak boleh makan. Hanafi yang bilang tak boleh. Maliki, Syafi'i, Hambali boleh dimakan. Mengenai solat tarawih, kebiasaan mengikuti tarawih 20 rakaat tambah 3. Apabila saya solat di masjid 8 tambah 3, saya solat tambah di rumah, apa boleh lanjutkan untuk mencukupi rakaatnya? Bagus. Dibuatnya di masjid 8 tambah 3. Sampai ke rumah ditambahnya lagi 13. Tambahnya lagi 12 rakaat. Bagus. Sehingga menjadi 23. Yang 8 rakaat tambah 3, 11 Nabi. Nabi membuat 11 rakaat. Yang membuat 23 Sayyidina Umar. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, aku angkat jadi imam, tapi buat 23 rakaat. Kenapa tak dibuat 11? Tak sanggup. Nabi 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz sampai lembar. Pendekkan bacaannya Ubay. Maka kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Dapat dua-dua. Ustaz, di tempat kami banyak masjid yang di depannya ada kuburan. Ada orang mengatakan tak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Kami mohon penjelasan. Kau masjid, di depan masjid ada kuburan. Bedakan antara 3. Pertama, sholat menghadap kubur. 2, sholat di masjid di depannya ada kubur. 3, meratakan kubur lalu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini jangan samakan antara 3. Karena Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kubur menjadi ini kubur Abdul Somad. Ini kubur Abdul Somad. Diratakannya dengan ekskavator, traktor, lalu dibangun masjid di atas. Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada kubur, menyembah kubur. Adapun sholat di masjid yang di depannya ada kubur, maka tidak apa-apa. Begitu kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kitab berjudul Al-Bayan lima yushghilul adhan. Sudah ambo terjemahkan potongan-potongannya dalam satu buku berjudul 37 masalah populer. Ado ambo bahas tentang sholat di masjid yang ada kubur.
Yang tak boleh itu adalah menjadikan kubur orang soleh, dibangun masjid di atasnya, menyembah dia. Itu yang tak boleh. Adapun di masjid, di depannya ada kubur, di sampingnya ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Tidak. Buku ambo gratis semua di internet. Tulis di Play Store. Buka HP, Play Store, 37 masalah populer, enter, download, gratis. Kalau ambo cetak fotokopi Pak Ustadz untuk jamaah, silakan. Tapi yang ditulis di pojok, coblos nomor, hanya untuk konsumsi jamaah masjid. Jangan dijual, tidak diperjualbelikan, tapi untuk murni dakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang mendapat rezeki dari Allah 500 juta rupiah. Pertanyaan, apakah uang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Duit yang mencapai 85 gram emas. 85 gram kali 1 gram emas 500 ribu. 85 gram kali 500 sama dengan 42.500.000. Kalau dipegang selama setahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ini sudah lewat atau kurang? Lewat. 500 juta, 100 juta zakatnya 2,5 juta. 500 juta zakatnya 12,5 juta. Bolehkah dikeluarkan saat itu juga? Boleh. Begitu dapat duit 500 langsung keluarkan 12,5 juta. Afdal. Tapi baru wajib kapan? Setahun dipegang. Dapat jual tanah. Kapan dapatnya? Besok. Tanggal berapa? 6 Zulhijjah 1437. 6 Zulhijjah 1438 baru dia wajib keluarkan 12,5 juta dari zakat. Berapa persen Pak Ustaz? 2,5%. Pada siapa uang itu dibelikan Pak Ustaz? Pergi ke kantor Bas Provinsi Komplek Masjid An-Nur, Bas Kota Komplek Masjid Ar-Rahman. Saya kalau serahkan ke situ, orang dekat rumah saya tak dapat. Bagikan sekian persen ke sana, yang sebagian lagi bagi langsung. Bisa. Karena kalau bas itu tidak dihidupkan, dia macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Bolehkah untuk pembangunan masjid Pak Ustaz? Ada masjid di Simpang Panam, orang kaya mau ngasih masjid 100 juta. Tapi ustadz-ustadz marah, katanya zakat tak boleh ke masjid. Dipanggillah saya. Panggil saya. Saya biasanya dipanggil kalau ada masalah-masalah. Asal udah habis masalah, orang itu pun tak ingat sama saya. Ustadz, ikut ada masalah. Apa masalahnya Pak? Ini duit saya 100 juta, tapi ustadz orang banyak melarang. Bisa ustadz jawab. Saya kalau berdebat mulut saya tak mau. Tapi kasih saya waktu 2 hari, saya tuliskan. Saya tulislah makalah tentang zakat untuk masjid. Menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib At-Tafsir Al-Kabir, bahwa zakat boleh untuk fisabilillah. Maknanya semua jalan mengagungkan Allah. Membangun jembatan, ini kampung, ini masjid. Dari kampung ke masjid tanah longsor. Membangun jembatan untuk ke masjid boleh. Membangun masjid boleh. Dengan syarat jangan sampai gara-gara itu fakir miskin tak dapat. Setelah saya tuliskan, nih Pak, nanti kalau ada, serahkanlah duit bapak itu ke masjid. Nanti kalau ada orang komplain, kasih ini. Kalau dia tetap tak setuju, telepon saya. Dari sejak 2010 sampai sekarang tak pernah saya ditelepon lagi. Entah masalah selesai, entah mereka makin bermasalah. Wallahu a'lam. Walaula kita terkanu